menjelaskan tugas UTS nomor 1 bagian A dengan soal sebagai berikut menggunakan rumus integral parsial. Dari rumus ini, dapat kita simpulkan bahwa U sama dengan X dan dV sama dengan cos 3X plus 1. Sama dengan U dikali V. U dikali V. V itu kita dapatkan dari pengintegralan si dV ini. Didapatkan 1/3 sin 3X plus 1 dikali X. Jadi 1/3X sin 3X plus 1. Lalu min integral V kali DU. V kali DU. Ini V dikali DU. DU itu adalah hasil turunan dari U. Ini. Jadinya si V dikali DU kan hasilnya tetap 1/3 sin 3X plus 1 lalu diintegralkan menjadi seperti ini. Min 1/3 kali 1/3 cos 3X tambah 1. Hasilnya min 1/9 cos 3X plus 1. Nah, karena hasilnya seperti ini dikalikan dengan ini hasilnya maka positif, ini dikalikan dengan ini hasilnya negatif, maka hasilnya seperti ini. 1/3 X sin 3X plus 1 ditambah 1/9 cos 3X plus 1. Dilanjutkan dengan pembahasan 1B dengan soal sebagai berikut. Kita misalkan dulu awalnya 1 min 4X pangkat 2 ini jadi T. Dan T-nya ini kita turunin, jadi T aksen sama dengan min 8X. Nah, akhirnya jadi integral X pangkat 3 akar 1 min 4X pangkat 2 dikali si dx-nya ini kita ganti pakai persamaan ini. Karena T aksennya udah kita dapatkan, jadinya min 1/8X dt. Lalu, ini minusnya kita pindahin ke depan, ini X-nya kita coret, di sini akhirnya jadinya cuma X pangkat 2, di sini X-nya hilang. Selanjutnya, 1/8 ini kita kalikan dengan ini. Hasilnya seperti ini. Min X pangkat 2 akar 1 min 4X pangkat 2/8 dt. Lalu kita substitusikan nih, X pangkat 2-nya dengan persamaan ini. X pangkat 2 sama dengan min T min 1/4. Nah, si 1 min 4X pangkat 2-nya ini kita misalin juga jadi T biar nggak ribet. Didapatkan hasilnya seperti ini. Min T min 1/4 akar T per min 4/8 dt. Karena ini min sama min, maka kita hilangkan. Si persamaan T min 1, ini kita kalikan sama akar T ini. 8 ini kita naikkan, sini kita kalikan. Hasilnya jadinya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini nih. T akar T min akar T per 32 dt. Lalu kita keluarkanlah itu 1/3-nya di luar integralnya. Terus yang atas ini kita sederhanakan. Jadi T pangkat 3/2 min T pangkat setengah dt. Kenapa ini bisa 3/2? Itu karena T pangkat 1 dikali T pangkat setengah. Kalau perkalian, pangkatnya itu ditambah. Jadinya 1/2 tambah 1 itu 3/2. Lalu karena operasinya integral T 3/2 min T pangkat setengah dt begini, jadi kita harus integralkan satu-satu nih. Didapatkan dari integral T3 pangkat 3/2 dt dikurang integral T pangkat setengah dt itu seperti ini. Hasilnya 2T pangkat 2 akar T per 5 dikurang 2T akar T per 3. Setelah dapat persamaan yang paling sederhana seperti ini, kita substitusikan lagi tadi nilai yang udah kita misalkan. Kita masukin T sama dengan 1 min 4X pangkat 2. Kita masukin ke T-nya tadi nih. Sini. Lalu kita sederhanakan operasi ini menjadi seperti ini. Selesai deh.
Saya Wanita Stuti. Di sini saya akan membahas soal nomor 2, yaitu selesaikan operasi limit berikut ini. Limit X mendekati pi per 2 dari tan X kali in sin X. Maka limit X mendekati pi per 2 tan X kali in sin X sama dengan limit X mendekati pi per 2 dikalikan in sin X dibagi cot X. Nilai yang ada X-nya ini akan kita ganti dengan pi per 2, sama dengan limit X mendekati pi per 2 dikalikan in sin pi per 2 dibagi cot pi per 2. Maka hasilnya 0 per 0. Sehingga dengan hasil 0 per 0, ini tidak bisa, maka kita akan menggunakan rumus turunan, yaitu limit X mendekati pi per 2 dari tan X kali in sin X sama dengan limit X mendekati pi per 2 in sin X dibagi cot X. In sin X kita turunkan menjadi limit X mendekati pi per 2 cos X per sin X dibagi cot X ini kita turunkan menjadi min kosekan kuadrat X. Sehingga sama dengan limit X mendekati pi per 2 dari cot X dibagi min kosekan kuadrat X. Nilai yang ada X-nya ini akan kita ganti dengan pi per 2. Sehingga cos pi per 2 dibagi min kosekan kuadrat pi per 2. Hasilnya menjadi 0 per min 1. Dan hasil akhirnya bisa kita dapat dengan hasilnya 0. Selanjutnya, soal nomor 3 adalah tentukan nilai dari integral 1 per akar X dx min 1 sampai 1. Kemudian cara menjawabnya, yang pertama, yang kita lakukan harus menyederhanakan nilai integralnya ini menjadi integral X pangkat min setengah min 1 sampai 1 dx. Karena ini bukanlah integral tak tentu, melainkan ini adalah integral tentu, jadi nanti kita tidak menambahkan P, tetapi kita memakai batasannya, kemudian kita substitusikan ke X. Lalu kita integralkan, hasilnya menjadi X pangkat min setengah plus 1 per min setengah plus 1, batasannya min 1 sampai 1. Min setengah ini kita dapatkan dari pangkat awalnya. Kemudian kita hitung menjadi X pangkat setengah per setengah min 1 sampai 1. Kemudian kita hitung, duanya kita naikkan ke atas, hasilnya menjadi 2X pangkat setengah min 1 sampai 1. Kemudian X kita jadikan akar, 2 akar X min 1 sampai 1. Kemudian kita substitusikan, jadinya 2 akar 1 min 2 akar min 1. Akar min 1 ini adalah bilangan imajiner, sehingga nanti hasilnya 2 kali akar min 1 adalah 2 min 2 imajiner. Yang keempat, kapan integral dikatakan sebagai operasi integral tak wajar? Dalam mendefinisikan integral tertentu sebagai limit jumlah Riemann ada 2 syarat. Yang pertama yang harus dipenuhi yaitu selang BAF X kali DX. A. Batas pengintegralan berhingga. B. Integral fx berhingga pada selang A, B. Integral dikatakan sebagai operasi integral tak wajar saat jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi. Integral tak wajar mempunyai 2 jenis. Yang pertama, integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Contohnya, selang A hingga
min tak hingga fx dx sama dengan limit A sampai min tak hingga selang B sampai A fx dikalikan dx. Dan bisa dilihat contohnya di bawah ini. Jika selang C sampai min tak hingga fx dikalikan dx dan selang tak hingga sampai C fx dx konvergen, maka selang tak hingga sampai min tak hingga fx dx konvergen. Integral tak wajar dengan integral tak hingga. Integral tak hingga di ujung selang. Contohnya jika kontinu pada A, B dan limit A sampai B pangkat min fx sama dengan plus minus tak hingga, maka selang A sampai B fx dikalikan dx sama dengan limit T sampai B pangkat min selang T sampai A fx dikalikan dx. Jika limit ruas kanan ada, maka integral tak wajar dikatakan konvergen. Sebaliknya dikatakan divergen. Integral tak hingga di titik dalam selang pengintegralan jika fx kontinu pada A, B kecuali di C. Dengan syarat di bawah ini, limit x sampai c fx sama dengan plus minus tak hingga, maka selang B sampai A fx dikalikan dx sama dengan selang C sampai A fx dikalikan dx ditambah selang A sampai B fx dikalikan dx sama dengan di bawah ini, limit T sampai C pangkat min tak hingga selang T sampai A fx dx ditambah limit S sampai C plus selang B sampai S fx dikalikan dx. Dan ini dapat disimpulkan jika 1 dan 2 ada dan berhingga, maka integral tak wajar bisa disimpulkan selang B sampai A fx dx itu konvergen. Perkenalkan, nama saya Fandi Vandeviaska akan menjelaskan soal nomor 5. Buktikan kekonvergenan deret sigma dengan batas bawah n sama dengan 1 sampai batas atas tak hingga 1/1 tambah n pangkat 4 dengan melakukan uji terhadap deret tersebut. Langkah awal yaitu kita mengubah menjadi limit B mendekati tak hingga integral dengan batas bawah 1 sampai batas atas tak hingga 1/1 tambah n pangkat 4 sama dengan limit B mendekati tak hingga dalam kurung 1/1 tambah n pangkat 4 batas bawah 1 dan batas atas B. Lalu kita jabarkan menjadi limit B mendekati tak hingga dalam kurung 1/1 tambah tak hingga pangkat 4 dikurangi 1/1 ditambah 1 pangkat 4. Lalu kita masukkan nilai B yaitu tak hingga 1/1 tambah tak hingga dikurangi 1/1 ditambah 1. Yaitu hasilnya 0 sama 0 dikurangi 1 min 1. Jadi sigma dengan batas bawah n sama dengan 1 sampai batas atas tak hingga 1/1 tambah n pangkat 4 terbukti konvergen.